pagi semuanya, kembali lagi. Hari Minggu telah tiba, hari Minggu telah tiba. Ya, nanti Kak Afi akan menemani kalian semua di sini untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk ibadah, kita akan memulai dulu dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mau bersyukur dulu kepada Tuhan Yesus. Ya, yuk mari kita pujikan Selamat Pagi Bapa. Bisa semua ya? 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian berikutnya, kita mau sampaikan rasa syukur kita sekali lagi dengan berdoa. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Allah yang sungguh luar biasa memberkati kami, menyertai kami sepanjang tahun ini. Tuhan, kembali lagi pada hari Minggu ini kami akan beribadah, kami akan berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah pada pagi hari ini, berkati sinyal yang akan kami pergunakan, berkati teman-teman kami yang kiranya belum beribadah, belum dapat membuka channel YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, puji Tuhan. Saat ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember itu bulannya apa? Pasti semuanya sudah pada tahu ya. Bulan Desember kita akan segera menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya. Tapi adik-adik, dengan kita menyambut, menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, kita menanti kelahiran Tuhan Yesus, iman kita juga jangan sampai kendor ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita perlindungan sepanjang tahun, mulai dari Januari, Februari, dan seterusnya hingga akhir tahun pada saat ini di bulan Desember. Kita akan pujikan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi
tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay, puji Tuhan. Iman kita nggak akan tergoyahkan oleh apapun ya. Kita selalu taat kepada Tuhan apapun yang terjadi, walaupun kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi hambatan apapun itu. Nah, kita akan pujikan selanjutnya dengan penuh sukacita. Cuit, 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 upam, pam. Cuit, 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 upam, pam. Ay, 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 ay. Cuit, 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 upam, pam. Ay, 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 ay. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 upam, pam. Ay, 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 ay. Cuit, 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 upam, pam. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa, selain kita belajar firman Tuhan, selain kita patuh kepada Tuhan, seperti yang Kak Afi bilang tadi, kita juga harus taat kepada Tuhan ya. Kita bukan pujikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengar kepada Tuhan Yesus, dengar-dengar kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Nah, tibalah saatnya kita memberikan apa yang kita miliki, kita kembalikan kepada Tuhan dengan wujud persembahan ya. Sekali lagi Kak Anfi informasikan, persembahannya nanti bisa dititipkan ke mama atau ke papa ya, atau ke kakak yang nanti pada hari Minggu bisa ke gereja untuk menyampaikan persembahannya ini kepada majelis ya. Kita akan iringi persembahan ini dengan pujian persembahan kami. Bisa ya?
persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan doa persembahan dulu ya. Kita mau serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkat yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Engkau sudah curahkan. Sungguh luar biasa melalui papa, mama, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami yang kami sayangi dan juga menyayangi kami. Tuhan, kiranya sedikit dari persembahan kami dapat dipergunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Tibalah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan pikiran kita, telinga kita, seluruh indera yang ada dalam diri kita untuk mendengarkan firman ya. Kita akan pujikan Yesus sayang padaku ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dari Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu ini, dan Tuhan berkati setiap anak-anak dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami beroleh ketaatan tentang firman-Mu ini Tuhan, dan mampu melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ani memasuki firman Tuhan, Kak Ani pengen bertanya kepada adik-adik di rumah sekalian.
Pertanyaannya adalah, pernahkah adik-adik melakukan atau mendapatkan tugas yang sulit, menurut adik-adik sulit untuk dilakukan? Coba adik-adik pikirkan, pekerjaan apa atau tugas apa yang pernah adik-adik anggap sulit untuk dilakukan. Kalau adik-adik sudah ketemu jawabannya, Kak Ani mau bertanya lagi. Ketika adik-adik mendapatkan tugas yang sulit itu, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik memilih untuk, Kak, tugasnya sulit, aku males, terus meninggalkan dan nggak melakukan tugas itu? Atau adik-adik, walaupun tugasnya sulit, aku mau tetap untuk berusaha melakukan tugas ini dan menyelesaikan dengan baik. Nah, kalau adik-adik memilih untuk melakukan tugas itu dan menyelesaikan tugas itu dengan baik, berarti adik-adik sama dengan tokoh yang hari ini akan kita pelajari. Siapakah dia? Nah, Kak Ani akan kasih clue-nya ya. Siapakah tokoh yang akan kita pelajari hari ini? Dia adalah seorang perempuan yang masih muda. Terus dia juga belum menikah. Tapi dia ini dipakai oleh Allah untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini. Siapa? Kak Ani yakin adik-adik di rumah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah Maria. Dia adalah Maria, ibu Tuhan Yesus. Nah, sebelum Kak Ani melanjutkan, kita akan menyimak dan melihat kisah tentang Maria dari kitab Lukas pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Kita akan perhatikan bersama-sama bacaan hari ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama melihat
kisah tentang Maria, di mana dia berjumpa dengan malaikat Gabriel, di mana malaikat Gabriel ini ditugaskan oleh Allah untuk datang kepada Maria dan menyampaikan tugas kepada Maria untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini. Sama seperti adik-adik, ketika mendapatkan tugas dari Allah ini, Maria juga mengalami kesulitan. Tugas ini menurut Maria sangat berat. Kenapa kok dikatakan berat dan juga sulit? Seperti yang sudah Kak Ani katakan di awal tadi, bahwa tugas ini menjadi berat bagi Maria, menjadi sulit bagi Maria, karena Maria saat itu masih sangat muda. Dia belum menikah, tapi dia harus melahirkan dan mengandung seorang juru selamat. Nanti apa yang akan terjadi kepada Maria? Bagaimana omongan orang-orang? Tugas ini menjadi berat bagi Maria. Aku ini belum menikah, aku masih muda. Gimana aku harus nantinya ketika aku mengandung dan anak ini lahir? Tapi apa yang dilakukan adik-adik? Yang dilakukan oleh Maria, adik-adik? Maria mau menyelesaikan tugas ini. Dia mau taat. Dia mau tunduk kepada Bapa. Seperti yang dikatakan oleh Maria di ayatnya yang ke-38 tadi. Sebenarnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Jadi Maria mau melakukan tugas ini, walaupun tugas ini sulit. Dia mau taat kepada Bapa. Nah, sama seperti Maria adik-adik, kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita harusnya juga taat seperti Maria ketika kita mendapatkan tugas yang sulit atau kita menghadapi situasi yang sulit. Kita juga harus yakin dan percaya bahwa ketika kita mau taat, kita mau melakukan, Tuhan yang adalah Raja kita, Bapak kita, pasti akan memampukan kita untuk kita melakukan pekerjaan itu. Jadi nggak ada alasan buat adik-adik malas Kak karena sulit. Aku nggak mau melakukan tugas itu. Enggak. Ketika kita mau taat, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Nah, di situasi seperti sekarang ini, di mana kita nggak bisa datang ke sekolah minggu, kita nggak bisa datang beribadah bersama-sama, apa yang adik-adik lakukan? Ketika hari Minggu, waktunya adik-adik datang untuk beribadah, pandemi Kak, kan ada corona katanya. Aku nggak usah datang ke sekolah minggunya kan tutup. Mau ikut YouTube, mau ikut Zoom, males Kak. Hawanya mendung, enak tidur, atau enak main game, atau malah enak bermain. Apakah itu yang adik-adik lakukan? Kak Ani yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu GKI Kediri semuanya adalah anak-anak yang taat. Kalian akan memilih untuk mengikuti sekolah minggu dengan taat. Itulah contoh ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ada lagi Kak Ani mau kasih contoh ketaatan lagi. Di mana? Ketika kita berada di jalan, kita bisa taat. Taat kepada siapa? Taat kepada peraturan lalu lintas yang berlaku. Walaupun ketika di lampu merah nggak ada polisi, ketika lampu menyala merah, apa yang harusnya kita lakukan? Ya, walaupun nggak ada polisi, tapi ketika lampu nyala merah, kita harus berhenti
Supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan yang bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Hidup dalam ketaatan bisa contohnya banyak sekali. Mungkin Kak Ani cuman kasih contoh 2, ketika ibadah sekolah minggu dan juga di lalu lintas. Walaupun nggak ada yang melihat, wujud ketaatan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita taat, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang Raja kita akan memampukan kita untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah siapa? Ya, perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan ketaatan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar taat seperti Maria yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh belajar tentang ketaatan dari seorang Maria. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk melakukan ketaatan itu dimanapun kami berada dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mau taat, Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Walaupun itu kelihatannya sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kak Ani yang sudah menyampaikan kabar gembira firman Tuhan ini ya. Nah, sebentar lagi kita akan pulang. Sebelum pulang kita akan berdoa dulu ya. Yuk, mari adik-adik, kita akan menyudahi ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berpamitan kepada Tuhan Yesus dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah kali ini. Terima kasih Engkau menyertai kami senantiasa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa, apa yang sudah Kak Ani sampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sudah selesai sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Kak Afi harap besok minggu depan kalian tetap berada di ibadah sekolah minggu anak melalui Zoom maupun melalui YouTube ya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.